Film Dunkirk mengisahkan tentang lebih dari 400.000 tentara sekutu yang terjebak dan terlantar di pantai Prancis akibat terdesak oleh Jerman karena Jerman berhasil menduduki Prancis pada tahun 1940. Pasukan Inggris dan Prancis menanti keajaiban yang begitu sangat mengharapkan bala bantuan datang agar mereka bisa diselamatkan. Penasaran? Simak terus videonya. Halo Sobat Gudang Gandum, masih tetap bersama kami Bang Jawek selaku admin Gudang Gandum. Kali ini kita akan membahas film perang berdasarkan dari kisah nyata dengan judul Dunkirk. Oke, tanpa perlu panjang lebar lagi, inilah alur ceritanya. Alur cerita film diperlihatkan 6 tentara sekutu berjalan di distrik Dunkirk diserang oleh tentara Jerman. Kelima tentara tersebut tewas saat melarikan diri, sementara yang satunya berhasil menyelamatkan diri. Dialah bernama Tommy yang berusaha pergi ke pantai Dunkirk untuk bergabung bersama yang lainnya. Tommy akhirnya berhasil diselamatkan oleh pasukan di pos penjaga setelah mereka mengira bahwa Tommy adalah tentara Jerman. Sampailah Tommy di pantai, kemudian ia membantu seorang yang sedang mengubur tentara yang tewas. Dialah bernama Gibson. Mereka yang selamat terlihat sedang berbaris dengan antrian yang begitu sangat panjang untuk menunggu tim penyelamat menjemput mereka. Terdapat lebih dari 400.000 pasukan sekutu yang terjebak dan terlantar di pantai Dunkirk akibat Jerman mendesaknya. Kemudian pesawat Jerman mendekat dan menjatuhkan bom ke arah mereka dan terjadilah kepanikan. Barisan mereka yang semula rapih kini menjadi buyar. Mereka semua tiarap termasuk Tommy, berharap agar bom tersebut tidak mengenai mereka. Setelah keadaan dianggap aman, mereka semua kembali berdiri. Salah satu tentara bertanya-tanya, di mana angkatan udara yang melindungi mereka? Sementara 3 pesawat tempur sekutu yang dikenal sebagai Royal Air Force yang hendak menuju Dunkirk untuk melindungi para tentara yang dievakuasi diserang oleh pesawat tempur milik Jerman. Perjalanan mereka menjadi terhambat dan terjadilah pertempuran langit. Satu dari 3 pilot Royal Air jatuh, sementara pilot bernama Collins dan Ferrier berusaha untuk menghalau dari serangan pesawat Jerman. Kemudian kita kembali lagi kepada Tommy. Tommy dan Gibson melihat tentara yang sedang sekarat. Mereka berdua berpura-pura sebagai tim medis dengan cara membawa tentara tersebut ke kapal agar bisa ikut dievakuasi. Sementara antrian di sana terlihat sangat panjang. Tommy dan Gibson diizinkan masuk karena membawa tentara yang terluka. Sementara pasukan Perancis yang juga ingin dievakuasi dilarang karena kapal tersebut hanya khusus untuk tentara Inggris. Tommy dan Gibson berusaha sebisa mungkin menerobos antrian yang panjang di sana karena kapal evakuasi segera berangkat. Pesawat Jerman kembali menyerang mereka yang berada di dermaga. Lalu Tommy dan Gibson menaiki kapal evakuasi tersebut, tetapi sayang ia tidak diizinkan dan malah diusir. Gibson bersembunyi di bawah jembatan yang ada di dermaga dan Tommy mengikutinya. Sementara pesawat Jerman tidak berhenti membombardir mereka yang berada di tanggul dermaga. Kapal evakuasi terkena serangan, begitu juga prajurit yang berada di tanggul. Komandan Bolton menyuruh mereka yang berada di sana untuk segera turun karena kapal tersebut pasti akan tenggelam. Tommy lalu menyelamatkan seorang prajurit yang bernama Alex dan yang lainnya. Mereka kemudian naik ke atas tanggul dan menunggu kapal evakuasi yang datang selanjutnya. Tommy dan yang lainnya kemudian dibawa ke kapal evakuasi yang jauh lebih besar. Tommy dan Alex masuk ke dalam geladak kapal, tetapi Gibson malah tetap berada di luar. Di malam harinya, saat dimana semua prajurit telah merasa aman, tiba-tiba kapal yang mereka tumpangi diserang oleh torpedo Jerman. Terjadilah kebocoran di dalam geladak kapal. Mereka yang berada di dalam terlihat sangat panik dan terjebak tidak bisa keluar. Gibson yang awalnya ingin meninggalkan mereka ternyata masih punya hati nurani untuk membuka pintu agar bisa keluar. Tommy dan Alex beserta yang lainnya berhasil selamat. Ia dan Alex kemudian meminta tumpangan, namun sayang skoci tersebut sudah penuh dengan tentara. Mereka berdua mau tidak mau kembali ke Dunkirk dengan cara mengapung dari belakang skoci yang dibantu oleh Gibson.
Mereka semua tiba di pantai Dunkirk kembali dan menunggu kapal evakuasi yang datang selanjutnya. Terlihat salah satu tentara sudah depresi karena bantuan tak kunjung datang. Ia kemudian mengakhiri hidupnya di lautan. Tommy dan dua rekannya lalu bergabung dengan tentara Skotlandia. Mereka menemukan kapal yang sudah kandas dan segera pergi ke sana dengan harapan saat air laut pasang, kapal tersebut bisa berlayar ke lautan. Di Weymouth, Inggris, Angkatan Laut meminta kapal-kapal nelayan untuk diberangkatkan ke Dunkirk karena tim penyelamat ternyata kekurangan kapal evakuasi. Mr. Dawson memutuskan berlayar sendiri ke Perancis daripada membiarkan Angkatan Laut yang membawanya. Ditemani dengan putranya Peter dan juga George, teman Peter. Di lautan mereka berpapasan dengan sebagian tentara yang berhasil diselamatkan. Mr. Dawson menyelamatkan seorang tentara di atas buritan kapal yang tenggelam akibat serangan torpedo Jerman. Ia tampak trauma dan ketakutan. Tentara tersebut kemudian bertanya, kemana kapal mereka mengarah? Mr. Dawson menjawab menuju Dunkirk untuk menjemput tentara yang terjebak di sana. Ia yang tidak mau kembali ke Dunkirk lalu menyuruh mereka berputar balik. Peter lalu mengajaknya ke dalam agar ia merasa tenang. Kemudian Peter menguncinya. Tentara tersebut keluar lewat jendela yang berada di kamar dan memaksa Mr. Dawson agar tidak kembali ke sana. Ia kemudian menjatuhkan George dan kepala George terluka sangat parah. George menghembuskan napas terakhirnya di kapal Mr. Dawson. Sementara di udara, Collins dan Farrier masih menghadapi pesawat tempur milik Jerman, tetapi pesawat Collins tertembak dan ia terjatuh. Beruntungnya, Collins bisa mendarat di perairan dengan selamat karena air laut yang begitu tenang. Kemudian Mr. Dawson mengarahkan ke sana untuk menyelamatkan Collins. Pesawat sekutu tersisa hanya satu, yaitu Farrier sendiri, dan melawan pesawat Jerman terlebih dahulu agar bisa sampai ke Dunkirk. Sayangnya, pesawat Jerman berhasil membombardir salah satu kapal evakuasi di sana, kemudian kapal tersebut tenggelam. Cerita berpindah kepada Tommy. Tommy dan beserta tentara yang lain dikagetkan oleh orang asing yang masuk ke dalam kapal. Ternyata orang itu pemilik kapal tersebut yang merupakan warga negara Belanda. Kapal mereka kemudian ditembaki oleh pasukan Jerman dan mengalami kebocoran saat air laut mulai pasang. Ketakutan menyelimuti mereka. Pemilik kapal mengatakan bahwa kapal akan bisa mengapung apabila salah satu di antara mereka bersedia untuk turun. Alex curiga kepada Gibson dan menganggap bahwa Gibson adalah mata-mata Jerman. Tommy meyakinkan kepada mereka bahwa Gibson adalah tentara sekutu. Gibson lalu mengatakan bahwa ia adalah tentara Perancis yang menggunakan seragam milik tentara Inggris saat menguburnya di pantai agar bisa ikut dievakuasi secepatnya. Sementara di Tanggul, Komandan Bolton melihat banyak perahu nelayan yang datang untuk mengevakuasi mereka. Pasukan mereka bersorak-sorai karena apa yang selama ini diharapkan telah datang. Lalu Mr. Dawson menyelamatkan beberapa tentara yang mengapung di lautan. Kemudian kapal yang ditumpangi oleh Tommy tenggelam di lepas pantai. Alex dan yang lainnya segera keluar termasuk Tommy. Sementara Gibson tidak bisa menyelamatkan diri karena terjerat rantai dan tenggelam. Tommy berusaha naik ke kapal perang terdekat, tetapi kapal tersebut dibombardir oleh pesawat destroyer milik Jerman. Kapal tersebut tenggelam dan menumpahkan bahan bakar. Mr. Dawson mengarahkan kapal miliknya untuk menyelamatkan mereka. Sementara di udara, pesawat destroyer Jerman memutar balik dan bersiap menyerang mereka yang berada di tengah laut. Farrier mengejar pesawat destroyer tersebut dan terus menembaknya, kemudian berhasil. Namun sayang, pesawat itu terjatuh tepat mengarah ke arah kapal tenggelam yang penuh dengan tumpahan bahan bakar. Collins menyuruh Mr. Dawson untuk segera menjauh agar tidak terkena ledakan. Pesawat tersebut akhirnya terjatuh dan meledak. Mereka yang masih terjebak di lautan sebagian telah gugur. Tommy yang terseret kapal Mr. Dawson lalu diselamatkan oleh Collins. Mereka yang telah di kapal tersebut segera dievakuasi dan dibawa pulang. Sementara tentara yang trauma bertanya tentang keadaan George. Peter berbohong kepadanya dan mengatakan bahwa George baik-baik saja. Dalam perjalanan mereka pulang ternyata tidak berjalan mulus karena masih ada pesawat Jerman yang mengejarnya. Mr. Dawson menyuruh putranya Peter untuk mengatur kecepatan. Kapal mereka dibredel oleh pesawat itu. Dengan bantuan Peter, mereka semua berhasil selamat. Collins bertanya kepada Mr. Dawson keahlian yang mereka berdua dapat. Peter lalu mengatakan ia dapat dari kakaknya yang seorang angkatan udara Hurricane, tetapi ia telah gugur di medan perang.
Farrier telah tiba di pantai Dunkirk, tetapi ia telah kehabisan bahan bakar. Di sana masih banyak tentara yang harus dievakuasi. Tiba-tiba salah satu pesawat Jerman datang dan menyerang mereka yang ada di pantai. Komandan Bolton terlihatlah pasrah, begitu juga dengan yang lainnya. Tiba-tiba Farrier menembak pesawat tersebut dan terjatuh. Mereka yang berada di pantai bersorak-sorai karena telah dilindungi oleh satu-satunya pesawat Royal Air Force milik sekutu. Pesawat Farrier benar-benar sudah kehabisan bahan bakar. Ia mendarat di wilayah musuh yang jauh dari garis wilayah aman milik sekutu. Ia membakar pesawat tersebut agar Jerman tidak bisa memanfaatkannya. Kemudian ia tertangkap dan dijadikan tawanan perang. Di akhir cerita, misi penyelamatan tentara sekutu berhasil diselesaikan yang dibantu oleh kapal nelayan milik warga sipil. Terlihat hanya tersisa satu tentara yang berada di sana. Ketiduran apa mabuk perang nih? Maaf, ceplosan. Komandan Bolton menyuruh mereka semua pergi, sementara ia sendiri tetap tinggal di sana demi tentara Prancis. Tercatat 338.226.000 tentara sekutu berhasil diselamatkan. Misi tersebut dinamakan dengan Operasi Dinamo, yang merupakan bencana militer terdahsyat dengan kekalahan telak di pihak sekutu. Akan tetapi di perang selanjutnya, mereka semua yang telah diselamatkan di Dunkirk berhasil memukul mundur kembali pasukan Jerman yang membuatnya keok dan kalah dalam peperangan. Kejadian tersebut ternyata menjadi blunder bagi Hitler dan pasukannya karena membiarkan pihak sekutu mengevakuasi tentaranya. Tommy dan Alex telah tiba di Inggris dan menuju kampung halaman mereka masing-masing dengan menaiki lokomotif di sana. Mereka disambut oleh warga sipil bak seorang pahlawan yang baru pulang dari perang. Sementara George yang telah gugur di perjalanan menuju Dunkirk dinobatkan sebagai pahlawan Dunkirk oleh pemerintah Inggris yang disebarkan lewat koran lokal berkat usulan Peter dan ayahnya. Nah, itulah alur cerita film Dunkirk. Tetap dukung terus channel Gudang Gaduh, karena kami akan selalu memberikan konten yang menarik, nyentrik, tapi bermakna. Sampai jumpa lagi di hari selanjutnya.